bang. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu pada materi pembelajaran kita hari ini. Topik hari ini yang mau kita bahas yaitu mengenai persendian dan otot rangka. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari perhatikan penjelasan saya berikut ini. Persendian. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang mampu digerakkan, di mana hubungan antara dua tulang atau lebih ini disebut dengan persendian atau artikulasi. Berikut ini adalah komponen penunjang persendian. Yang pertama, tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua tujuh tulang yang membentuk persendian. Perlindungan ini penting digunakan untuk menjaga benturan yang keras. Yang kedua, cairan sinovial, yaitu suatu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang ada pada bagian kapsul sendi. Yang ketiga, ligamen, yaitu jaringan ikat yang berguna untuk mengikat bagian luar ujung tulang yang membentuk persendian, kemudian mencegah berubahnya posisi tulang atau dislokasi. Yang keempat, kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang berfungsi untuk melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Pada bagian persendian yang memiliki kapsul sendi terdapat suatu rongga. Tipe persendian. Berdasarkan strukturnya, persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada persendian fibrosa, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, persendian kartilago, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Dan yang terakhir, yaitu persendian sinovial, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Berdasarkan gerakannya, persendian terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sinartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak bisa digerakkan karena tulang-tulang pada persendian sinartrosis dipersatukan oleh serabut jaringan ikat atau tulang rawan hialin. Misalnya sendi antar tulang tengkorak atau sutura. Yang kedua, amfiartrosis. Amfiartrosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Misalnya sendi antar tulang rusuk. Yang ketiga, diartrosis. Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang sangat bebas. Persendian ini memiliki komponen pendukung seperti kapsul sendi dan cairan sinovial. Berdasarkan arah pergerakannya dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, yang kelima sendi luncur, dan yang terakhir atau yang keenam sendi kondiloid. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mulai dari sendi peluru. Perhatikan di sini juga ada saya sertakan gambar ya. Yang paling atas ini gambarnya ya. Lengkap di bagian-bagian mana. Yang pertama sendi peluru. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Sendi peluru dapat ditemukan pada hubungan antara lengan atas dengan gelang bahu atau tulang belikat dan juga contohnya pada tulang paha dengan tulang pinggul. Ini ya contohnya yang di samping. Selanjutnya yang kedua yaitu sendi engsel. Pada sendi ini, kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu. Gerakannya hanya satu arah, seperti gerak pada engsel pintu. Biasanya terdapat hubungan pada ruas-ruas jari, siku, dan lutut. Ini contohnya ya. Oke, yang ketiga yaitu sendi putar. Sendi ini ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan gerakan rotasi dengan satu poros. Contohnya pada sendi putar adalah hubungan antara tulang hasta dengan pengumpil, atau hubungan antara tulang kepala dengan tulang atlas, dan hubungan antara tulang betis dan tulang kering. Di sini ada contohnya di samping, bisa kalian lihat dan perhatikan. Selanjutnya yang keempat yaitu sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi seperti pelana dan berporos dua. Biasanya memungkinkan gerakan kedua arah. Ini biasanya terdapat pada persendian ibu jari, metakarpal dan karpal,
pergelangan kaki dengan telapak kaki, pergelangan tangan dengan telapak tangan. Ini ya, ada gambarnya di samping. Oke, lanjut. Yang kelima, sendi luncur atau geser. Sendi ini, kedua ujung tulang agak rata sehingga menimbulkan gerakan menggeser. Sendi ini tidak berporos, contohnya yaitu hubungan antar tulang-tulang pergelangan kaki. Atau yang kedua, hubungan antar tulang-tulang pergelangan tangan. Dan yang ketiga, hubungan antar tulang selangka dan tulang belikat. Yang terakhir atau yang keenam yaitu ada sendi kondiloid atau bisa disebut juga dengan sendi elipsoid. Sendi kondiloid memungkinkan gerakan berporos dua. Gerakannya ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Ujung tulang yang satu berbentuk oval dan masuk ke dalam suatu lekuk yang berbentuk elips. Dan yang terakhir, terdapat pada hubungan antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai otot rangka. Definisinya atau pembagian mengenai otot rangka, penjelasannya yaitu merupakan otot yang melekat dan menggerakkan tulang rangka. Otot ini mampu menggerakkan tulang karena otot dapat memanjang dan memendek. Kedua ujung otot merekat pada dua tulang yang berbeda. Kedua tulang tersebut dihubungkan oleh sendi. Otot rangka jika dilihat menggunakan mikroskop terlihat seperti sel-sel otot berbentuk serabut-serabut halus dan panjang. Otot rangka mengandung banyak inti sel dan tampak garis-garis terang diselingi garis-garis gelap yang melintang. Oleh sebab itu, otot ini juga disebut sebagai otot lurit atau otot serat lintang. Sel-sel serabut otot bersatu dalam suatu kelompok membentuk berkas-berkas yang disebut fasikuli. Berkas-berkas otot diliputi oleh selaput yang disebut fascia tropia. Setiap otot dibungkus lagi oleh selaput yang disebut fascia superficialis. Dan yang terakhir, gabungan otot membentuk kumparan disebut dengan empal atau ventricle otot. Masih sambungannya juga, bagian ujung ventricle otot mengecil, liat dan keras disebut dengan tendon. Ujung tendon melekat pada ujung yang tidak bisa digerakkan disebut dengan origo, sedangkan otot yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan disebut dengan insersi. Gerak otot rangka merupakan gerak yang disadari, sehingga otot rangka disebut juga sebagai otot sadar. Otot rangka dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan mioglobin, pigmen otot penyusunnya yaitu merah dan putih. Otot merah memiliki lebih banyak mioglobin dibandingkan otot putih. Mioglobin merupakan senyawa protein yang berfungsi mengikat molekul-molekul oksigen. Oksigen biasanya digunakan untuk respirasi sel otot rangka yang akan menghasilkan energi untuk bergerak. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme gerak otot rangka. Pada prinsipnya, gerak pada otot rangka sama dengan otot polos dan jantung. Serabut halus sel otot rangka atau miofibril mengandung filamen protein, yaitu filamen halus dan kasar. Filamen halus dibangun oleh dua untai aktin dan satu untai protein regulator berupa tripomyosin dan triponin kompleks yang membelit masing-masing untaian aktin. Filamen yang kasar dibangun oleh miosin. Kombinasi filamen kasar dan halus ini menyebabkan adanya pola terang dan gelap pada otot rangka. Selanjutnya, setiap unit pola terang dan pola gelap disebut dengan sarkomer, yang merupakan unit fungsional yang mendasar pada kontraksi otot. Sarkomer satu dan lainnya dibatasi oleh garis jet. Filamen halus melekat pada garis jet dan mengarah ke tengah sarkomer. Filamen kasar terdapat pada tengah sarkomer. Tumpang tindihnya filamen halus dan kasar disebut dengan pita A, namun tidak seluruh filamen tumpang tindih. Pita A yang hanya mengandung filamen kasar di bagian tengah disebut dengan zona H. Selanjutnya, daerah ujung dekat sarkomer di mana hanya dijumpai filamen halus saja disebut dengan pita I. Pada sel-sel otot yang sedang istirahat, tempat pengikatan miosin pada filamen halus dihambat oleh protein regulator tropomyosin. Protein regulator yang lain yaitu troponin kompleks mengontrol posisi tropomyosin pada filamen halus. Pada binaragawan atau orang yang bekerja berat akan terjadi pembesaran serat otot atau penambahan massa total berat otot yang disebut hipertrofi.
Hipertrofi terjadi akibat dari peningkatan aktin dan miosin dalam setiap serat otot, karena otot sering digunakan atau berkontraksi, karena misalnya berolahraga ya kan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas otot. Aktivitas otot dalam menggerakkan tulang dengan melakukan dua cara, yaitu kontraksi dan relaksasi. Mekanisme kontraksi otot diawali dengan rangsangan yang diterima oleh saraf, kemudian diteruskan ke otot pada bagian yang peka, yaitu asetikolin. Lebih lanjut, asetikolin akan terurai menjadi asetil dan kolin, sehingga dapat merangsang terbentuknya miogen. Miogen ini akan memacu aktin dan miosin untuk bergabung membentuk protein kontraksi aktomiosin, sehingga menyebabkan otot dapat memendek atau kontraksi. Mekanisme kontraksi otot dapat dijelaskan secara lengkap dan berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pusat motorik yang ada pada otak mengirim ke otot melalui saraf motorik. Yang kedua, rangsang yang sampai pada ujung akson kemudian akan dilanjutkan ke neurohumor atau hormon saraf berupa asetilkolin menuju pada reseptor otot. Ketiga, setelah sampai pada reseptor otot, energi dilepaskan untuk menguraikan asetilkolin menjadi asetil dan kolin, sehingga dapat merangsang terbentuknya miogen. Kemudian, terbentuknya miogen dapat memacu aktin bergeser untuk bergabung dengan miosin membentuk aktomiosin, sehingga menyebabkan zona H menjadi mengecil. Mengecilnya zona H dapat menyebabkan otot memendek, membesar, dan mengeras yang dinamakan dengan kontraksi. Keempat, setelah otot berkontraksi, ujung saraf motorik mengeluarkan zat penetralisir neurohumor yang berupa enzim kolinesterase dan monoamina oksidasi yang disingkat dengan MAO. Kemudian, ternetralisirnya neurohumor yang berupa asetilkolin menyebabkan aktomiosin terpisah lagi menjadi aktin dan miosin, sehingga zona H terbuka kembali, lalu otot tampak memanjang dan tipis dan lebih lembek. Keadaan ini dinamakan dengan relaksasi menurut Biosford dalam Susilo Warno. Lebih lanjut, kondisi otot dalam keadaan kontraksi dan relaksasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Silakan kalian perhatikan tabel yang ada di sini. Nanti kalian pindahkan ke catatan ya. Itu singkatan dari yang tadi. Jadi saya persingkat dalam bentuk tabel. Aktivitas kontraksi otot dapat berlangsung. Hal tersebut disebabkan adanya energi dari peristiwa peruraian ATP dan kreatin fosfat yang tidak membutuhkan oksigen, sehingga dinamakan dengan fase anaerob. Lebih lanjut, peruraian ATP dan kreatin fosfat dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini ada gambar di bawah ya, saya taruh di bawah. Bisa kalian perhatikan skema di sini adalah ATP, ya, akan diubah menjadi ADP. Kalian perhatikan di sini. Oke, energi. Penjelasan dari sini, skema ini ada di sini. Energi hasil peruraian dari ATP dan kreatin fosfat hanya cukup digunakan untuk kegiatan otot selama 15 detik. Hal tersebut seperti lari spirit 100 meter. Energi yang dihasilkan dari peruraian glikogen yang dapat di-ensupply ATP dalam jumlah yang banyak dapat digunakan untuk aktivitas otot selama 30-40 detik yang seperti lari 400 meter. Kemudian pada saat relaksasi, otot melakukan aktivitas sintesis energi. Sintesis energi ini membutuhkan oksigen sehingga dinamakan fase aerob. Energi otot yang disintesis pada saat relaksasi ini diperoleh dari simpanan glukosa di dalam otot, yaitu glikogen. Berikut ini adalah skema pemecahan glikogen menjadi energi. Bisa kalian perhatikan skema di sini, nanti kalian pindahkan ke catatan. Penjelasannya adalah, pada peristiwa pemecahan glikogen menjadi energi diperoleh hasil sampingan yang berupa asam laktat. Apabila tersedia cukup oksigen, asam laktat di dalam tubuh dapat diuraikan menjadi karbon dioksida dan air, sehingga tidak bersifat racun lagi bagi sel. Namun, jika kurang tersedia oksigen di dalam otot, asam laktat akan tertimbun di dalam otot dan dapat menyebabkan otot pegal-pegal, linu, dan terasa lelah. Kandungan asam laktat dalam jumlah besar dapat menyebabkan menjadi kram atau kejang otot. Selanjutnya kita akan membahas sifat kerja otot. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis merupakan dua otot atau lebih yang memiliki tujuan kerja berlawanan. Apabila otot yang satu berkontraksi, maka otot pasangannya relaksasi atau sebaliknya. Contohnya adalah otot bisep dan trisep.
Gerakan antagonis pada tubuh ada yang lainnya juga ya. Yang pertama ada aduksi dan abduksi. Aduksi merupakan suatu gerak yang mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan suatu gerak yang menjauhkan diri dari tubuh. Contohnya, mengacukan jari tangan dan meluruskan tangan sejajar dengan sumbu tubuh. Yang kedua, supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan suatu gerak yang menengadahkan tangan, sedangkan pronasi merupakan suatu gerak yang menelungkupkan tangan. Yang ketiga, fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan suatu gerak membengkokkan atau menekuk, sedangkan ekstensi merupakan suatu gerak untuk meluruskan. Contohnya, gerakan yang ditimbulkan oleh lutut, siku, ruas-ruas jari, dan bahu. Yang keempat, elevasi dan depresi. Elevasi merupakan suatu gerak mengangkat, sedangkan depresi merupakan suatu gerak menurunkan. Adapun contoh dari gerakan ini yaitu gerakan rahang bawah dalam membuka dan menutup mulut. Yang kelima, inversi dan eversi. Inversi merupakan suatu gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam, sedangkan eversi merupakan suatu gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, yang terakhir yang kedua yaitu otot sinergis. Otot sinergis merupakan dua otot atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Otot sinergis akan mengalami kontraksi dan relaksasi secara bersama-sama. Contoh dari otot sinergis yaitu pronator quadratus dan pronator teres dalam menimbulkan gerakan menengah atau ini menengadah ya maksudnya, maupun menelungkupkan telapak tangan. Baiklah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai persendian dan sifat kerja otot. Terima kasih buat perhatian anak didik sekalian. Semoga yang telah kalian dengarkan dan kalian pelajari kalian bisa mengerti dan memahami. Ibu berharap kalian bisa memindahkannya ke buku catatan kalian dengan rapi. Lalu tetap yang paling utama di tengah pandemi COVID seperti ini, yang paling utama adalah menjaga kesehatan dengan cara apa? Mencuci tangan sering mungkin, selalu gunakan masker kemanapun kalian berpergian, dan usahakan untuk menghindari keramaian. Selamat pagi semua anak didik. Sampai jumpa kembali di pembelajaran daring berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.